Gereja tidak boleh melupakan, tidak boleh mengabaikan akan peristiwa penting di dalam gereja, yaitu hari pencurahan Roh Kudus, atau disebut dengan hari apa? Pentakosta. Pentakosta hari yang keberapa? Berapa? 50. Dari peristiwa kematian ke kebangkitan atau kenaikan? Kenaikan. Kenaikan baru 10 hari yang lalu kita lihat. Ya. Nah, belajar lagi ya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya mendengar, yang bukan hanya menerima, tetapi juga menjadi anak-anak Tuhan yang beristighfar. Sejarah gereja, perjalanan umat Tuhan, dan bahkan keberimanan kita. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 37 sampai ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai ayat 47. Kita akan membaca secara bergantian. Saya baca ayat 37, Bapak Ibu Saudara baca ayat 38, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-47. Demikian sabda Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudaraku? Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sama-sama 1, 2, 3. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan tema tentang pencurahan Roh Kudus ini, yaitu bicara tentang gereja, ya, pertumbuhan gereja, Roh Kudus dan pertumbuhan gereja. Ketika bicara tentang Roh Kudus, tidak semua orang Kristen memahami tentang Roh Kudus dengan benar. Tidak semua orang Kristen memahami dengan tepat tentang apa itu Roh Kudus, siapa itu Roh Kudus. Ada yang berpikir bahwa Roh Kudus itu hanyalah sebatas kuasa, power yang dimiliki oleh orang Kristen, lalu bisa diberikan kepada yang lain, bisa dibagikan, bisa ditransfer. Memangnya uang gitu ya, bisa ditransfer. Kalau uangnya bisa ditransfer. Tapi Roh Kudus tidak
manusia mentransfer yang namanya Allah. Maka kadang-kala ya, nanti mungkin suatu saat kalian pergi ke daerah atau ke kota-kota lalu beribadah, lalu mendengarkan bahwa saya akan mentransfer Roh Kudus kepada Anda. Ini adalah pengajaran yang kau hidup tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri, salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Karena itu dia setara dengan Bapa, setara dengan Anak yaitu Yesus Kristus. Sehakikat, sama kuasa, sama-sama pencipta. Kalau kita membaca Kejadian, ketika Tuhan menciptakan langit bumi dan segala isinya, maka dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Waktu Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Karena itu dia adalah Allah yang tidak mungkin bisa diatur oleh manusia. Semau manusia mengatur Roh Kudus, tidak. Roh Kuduslah yang mengatur kehidupan kita. Roh Kuduslah yang memimpin kita, yang menolong kita, yang menopang kita. Karena itu sebelum Yesus mati, meninggalkan para muridnya, ketika para murid mendengar bahwa berita Yesus akan disalibkan, dia akan menyerahkan nyawanya, dia akan disiksa, dianiaya, dicaci dimaki, para murid menjadi sedih, para murid menjadi frustasi. Maka Yesus mengatakan, aku akan mengirim seorang penolong yang akan memimpin engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau menjadi yatim. Tidak, tapi ada penolong, ada pribadi yang menghibur, yang menguatkan, yang memimpin, yang menyertai engkau. Dan penyertaan Roh Kudus bagi kehidupan para murid dan bagi kehidupan orang percaya adalah penyertaan yang selama-lamanya. Bukan hari ini dia sertai, besok dia tidak sertai. Jam ini dia sertai, nanti malam dia tidak sertai. Bukan begitu. Roh Kudus bekerja, bukan dia keluar masuk dari diri manusia, dari diri orang percaya, lalu sebentar dia keluar, sebentar dia masuk. Tidak. Roh Kudus diam dengan permanen di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Apa kaitannya dengan pertumbuhan gereja? Gereja, berbicara gereja bukan hanya berbicara tentang gedung, tapi berbicara gereja adalah berbicara tentang organisme, orang, pribadi, manusia yang percaya kepada Kristus. Karena itu ada lagu yang mengatakan, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Lihatlah, bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Nah, ini sudah tulis di sekolah minggu ini. Gereja adalah orangnya, ya. Jadi kita banyak terjebak dengan bangunan gereja, dengan gedung gereja, dengan menara gereja. Kita tidak menghiraukan pribadi-pribadi yang ada di dalam gedung. Banyak orang sibuk, gereja sibuk memperhatikan aksesorisnya, memperhatikan gedungnya, tetapi tidak memperhatikan jiwa-jiwa yang ada di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertumbuhan gereja adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi kalau tidak ada karya Roh Kudus, kalau tidak ada penyertaan Roh Kudus, kalau Roh Kudus tidak turun dan tidak memenuhi kehidupan para rasul, tidak memenuhi kehidupan orang percaya, maka tidak mungkin adanya pertumbuhan gereja. Dengan kata lain, kalau Roh Kudus tidak berdiam di dalam diri saudara, di dalam saya, maka tidak mungkin kita mengalami suatu pertumbuhan kerohanian. Maka bicara tentang yang namanya pertumbuhan gereja, bahwa pertama,
sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki gereja itu sendiri bertumbuh. Kenapa? Karena gereja didirikan oleh Allah sendiri. Gereja bukan didirikan oleh manusia. Gereja didirikan, dibangun oleh Allah. Karena itu Yesus Kristus berkata, di atas suatu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, akan mendirikan umatku, akan mendirikan eklesia, mendirikan gereja. Dan alam maut tidak akan dapat menguasainya. Tuhan yang mendirikan gereja, Tuhan juga yang menghendaki yang namanya pertumbuhan gereja. Pertumbuhan gereja adalah kehendak Allah, karena Allah sendiri yang menghendaki agar gereja itu bertumbuh. Karena Dia yang memiliki, Dia yang mempunyai. Karena itu adalah hal yang wajar ketika Allah menginginkan gerejanya untuk bertumbuh. Allah menginginkan gerejanya untuk bertambah. Kalau kita membaca bagaimana pertumbuhan gereja yang dikehendaki oleh Allah di dalam ayat yang ke-41, kita membaca, kita melihat di sana, ini sangat jelas bahwa orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis pada hari itu, Allah atau Tuhan menambahkan jumlah kepada mereka. Ayat 47 juga berkata demikian, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Maka pertambahan, pertumbuhan gereja itu adalah kehendak Allah. Dengan kata lain, kalau saudara dan saya menjadi orang pilihan Allah, menjadi orang yang percaya kepada Allah, menjadi gereja Tuhan, menjadi umat Tuhan, ini bukan pilihanmu dan bukan pilihanku. Kalau soal agama, ya kita bisa memilih. Tapi soal keberimanan kepada Kristus, soal anugerah keselamatan, engkau tidak bisa memilih, saya tidak bisa memilih. Kalau bisa memilih, siapa yang akan memilih? Karena semua manusia sudah berdosa, memberontak kepada Allah, melawan Allah. Tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh kasih Tuhan, maka kita diperkenankan Allah menjadi gerejanya, menjadi miliknya, menjadi kepunyaannya. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Seorang bernama Peter Wenger pernah mengungkapkan begini, Allah menghendaki agar semua orang mau diselamatkan. Allah menghendaki agar semua orang mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, mengalami keselamatan yang kekal. Allah adalah kasih dan Dia menginginkan agar tiap-tiap orang diperdamaikan dengan Allah. Karena itu Allah menyampaikan firman, dan firman itu disampaikan kepada manusia secara general. Firman disampaikan, Injil diberitakan kepada segala makhluk, kepada segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Tetapi tidak semua orang akan menerima Injil. Siapa yang menerima Injil? Adalah mereka yang dikaruniakan oleh Allah. Orang yang diiluminasi oleh Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, mereka lah yang akan menerima firman. Nggak semua. Nah, itu tidak heran kalau awal KKR semua datang besar-besar. Pada akhirnya ketika altar call, siapa yang terima Kristus, siapa yang percaya kepada Kristus? Tidak semua. Hanya orang-orang yang secara aktif di sana Allah bekerja, lalu membuat hati manusia menjadi percaya kepada karya Kristus yang mulia, yang agung. Oleh sebab itu, maka pertama, bahwa pertumbuhan gereja adalah kehendak Allah. Pertumbuhan gereja kehendak Tuhan. Pertumbuhan saudara dan saya dalam kerohanian adalah kehendak Tuhan.
jiwa untuk bertambah, Allah tidak menghendaki jiwa untuk bertumbuh, maka tidak mungkin. Oleh sebab itu, ini adalah betul-betul karya Tuhan. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari, bahwa pertumbuhan gereja adalah karena karya Roh Kudus. Pertumbuhan gereja adalah karena karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang menghendaki, yang menginginkan, yang memimpin gereja untuk bertumbuh. Roh Kudus yang melahirkan gereja. Roh Kudus yang memelihara dan menumbuhkan gereja. Ini digambarkan seperti seorang ibu dengan seorang anak. Ibu yang melahirkan anak, lalu ibu yang menyusui anak, ibu yang membesarkan anak, ibu yang mengharapkan anaknya untuk bertumbuh, ibu yang memelihara kehidupan anaknya hingga anaknya menjadi anak yang dewasa. Demikianlah Roh Kudus sebagai pribadi ketika dari Allah Tritunggal yang melahirkan gereja, dan Dia juga yang menumbuhkan gereja, yang memberkati gereja, yang memimpin gereja, yang menyertai gereja. Karena itu, tanpa Roh Kudus, saya sekali lagi mengatakan bahwa tidak mungkin ada pertumbuhan gereja. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada pertumbuhan gereja. Di mana ada Roh Kudus di dalam hati umat manusia yang percaya kepada Dia, di situ juga ada pertumbuhan kerohanian. Di mana ada karya Roh Kudus yang memimpin gereja Tuhan, di situ juga akan ada yang namanya multiplikasi, pelipat gandaan. Nanti kita akan melihat bagian bagaimana cara gereja bertumbuh. Jadi ketika gereja bertumbuh, ada karya Roh Kudus yang melahirkan, yang memelihara, dan yang menumbuhkan. Paulus pernah berkata, ketika jemaat di Korintus berusaha untuk memisahkan diri seorang dengan yang lain, lalu mengkotak-kotakan diri, yang lain mengatakan aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas atau Petrus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus. Maka Paulus mengatakan, ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan Allah. Paulus tidak lebih hebat dari Apolos, Apolos tidak lebih hebat dari Kefas atau Petrus. Semua adalah alat yang Tuhan pakai. Tetapi yang mempunyai dan yang berkuasa untuk menumbuhkan iman, menumbuhkan pelayanan, menumbuhkan kehidupan gereja adalah Allah sendiri. Kalau gereja digambarkan dengan sebuah handphone, handphone ini tidak ada apa-apa, tidak berfungsi apa-apa. Kalau di dalam handphone ini tidak ada aplikasi yang bisa dipergunakan. Adapun aplikasi yang bisa dipergunakan, maka handphone ini tidak akan berfungsi kalau tidak ada SIM card-nya. Adapun SIM card-nya, handphone ini tidak berguna kalau tidak ada jaringan yang kemudian mengkoneksikan ke sinyal, lalu tidak dapat apa-apa, nggak bisa difungsikan. Sama gereja Tuhan, umat Tuhan, saya dan saudara, seperti handphone yang kosong dan tidak ada fungsi apa-apa kalau tidak ada Roh Kudus yang di dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada aplikasi-aplikasi yang Roh Kudus berikan di dalam kehidupan kita, dan aplikasi-aplikasi itu berbicara nanti karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada tiap-tiap orang percaya. Sehingga apa? Yang ini punya aplikasi ini, yang si A punya aplikasi main keyboard, si B punya aplikasi untuk main gitar, si C punya aplikasi untuk main drum, yang lain punya aplikasi untuk bernyanyi. Semua bisa dipergunakan dengan baik, dengan benar, dengan satu kesatuan untuk pertumbuhan iman umat Tuhan. Karena itu betapa pentingnya kita memahami ini, bahwa Roh Kudus
yang memberikan pertumbuhan kepada gereja. Hal yang ketiga berkenaan dengan pertumbuhan gereja. Ini yang sangat penting. Kalau tadi adalah peran dan kehendak Allah. Yang kedua adalah bicara tentang adanya karya Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus yang membuat gereja bertumbuh. Dan yang ketiga, gereja bertumbuh karena ada kesungguhan hati, kesungguhan orang percaya untuk menaati Tuhan. Gereja bertumbuh karena umat Tuhan, karena orang percaya, karena saudara dan saya betul-betul sungguh-sungguh mau menaati Tuhan. Itu yang dialami oleh gereja Tuhan mula-mula, jemaat Tuhan mula-mula. Mereka betul-betul menjadi umat yang menaati kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Sehingga ketika Petrus menyampaikan khotbahnya, waktu orang mengatakan bahwa para rasul ini sedang mabuk oleh karena anggur manis, Rasul Petrus mengatakan tidak. Tetapi mereka penuh dengan Roh Kudus, karena itu Petrus langsung khotbah tentang Kristus. Petrus khotbah tentang penginjilan, dan dia menantang untuk orang Israel supaya mereka bertobat kembali dari jalan yang lama, kembali dari cara hidup yang lama, meninggalkan pola penyembahan agama yang lama, lalu masuk ke dalam satu kehidupan keberimanan yang benar kepada Tuhan. Sehingga apa? Pada akhirnya bagaimana kehidupan jemaat Tuhan itu? Maka tadi dikatakan mereka yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, disinilah kita melihat kesungguhan umat Tuhan dalam menaati firman Allah menjadi hal yang penting bagi pertumbuhan gereja. Salah seorang peneliti menggambarkan begini, pertumbuhan gereja, ya, kebanyakan orang mengukur pertumbuhan gereja itu dari nomor, angka, ya. Kuantitatifnya, kuantitasnya, jumlah. Kalau jumlah sudah banyak, itu artinya gereja bertumbuh. Bisa benar, bisa tidak. Kalau mengacu kepada teks yang kita baca, memang pertumbuhan di sana adanya pertambahan jiwa. Tetapi apakah pertambahan jiwa itu salah satu tanda bahwa gereja bertumbuh? Belum tentu, bukan? Apalagi kalau pertumbuhan gereja atau pertambahan jiwa itu dari gereja A ke gereja B ke gereja C. Pertumbuhan itu atau pertambahan itu bukan karena proses penginjilan, bukan karena proses pertobatan, bukan karena betul-betul proses di mana seorang dari belum mengenal Kristus lalu mengenal Kristus. Maka ini belum tepat untuk mengukur sebuah pertumbuhan gereja. Ya, jadi indikasi yang pertama adalah yang disebut dengan pertambahan jumlah. Badi, tubuh, jiwa. Ada juga yang kemudian tidak cukup hanya di situ. Pertumbuhan gereja juga diukur dengan bertambahnya yang namanya bucket, keranjang, kantong persembahan. Nanti identiknya dengan uang. Ya. Kalau persembahan, kantong persembahan dihidangkan, bucketnya kemudian diisi dengan uang. Uangnya bertambah banyak, wah itu tandanya gereja bertumbuh. Nanti kalau uang banyak, kemudian pada akhirnya berdirilah atau bertambahlah atau pertumbuhan lain adalah yang B, yang tiga adalah building. Ada bangunan-bangunan lagi, bangunan-bangunan baru, kemudian bangunan-bangunan yang diperlebar, bangunan-bangunan yang bertambah. Wah, sudah tiga, badi, bucket, lalu kemudian building. Ya, ini apakah cukup? Ternyata tidak. Tidak cukup. Seorang peneliti mengatakan bahwa gereja bertumbuh atau tidak bertumbuh nanti akan dievaluasi oleh setiap pribadi yang ada di dalam gereja itu, oleh jemaat, oleh jiwa-jiwa yang ada. Apakah gereja atau jiwa-jiwa yang ada di dalam gereja tersebut betul-betul memiliki pertumbuhan yang baik? Dan pertumbuhan yang baik itu nanti ditandai dengan apa? Bagaimana kesungguhan, keseriusan, tingkat
pelayanan, ada waktunya, kesaksian, dan tentu ya, pertumbuhan gereja juga. Yang tidak kalah penting adalah yang namanya suffering, penderitaan. Orang berpikir bahwa gereja itu menderita, nggak akan mungkin gereja bertumbuh. Kalau gereja mengalami kesulitan, tekanan, penindasan, nggak mungkin gereja bertumbuh. Tetapi Alkitab membuktikan kepada kita, umat Tuhan, gereja melalui, bukan gereja yang mengalami kenyamanan, penerimaan, welcome, tidak. Gereja yang mengalami betul-betul tekanan, penindasan, tapi justru di sana mereka mengalami yang namanya pertumbuhan. Karena itu penderitaan tidak selalu identik dengan sesuatu yang membuat seseorang untuk mengalami degradasi, penurunan kerohanian. Tapi penderitaan juga bisa membuat orang untuk semakin vibrant, semakin kuat, semakin tangguh menghadapi tantangan, menghadapi zaman, dan bahkan menjadi pemenang di dalam perjuangannya. Itulah pertumbuhan gereja. Itulah peran Roh Kudus bagi pertumbuhan iman saudara dan saya. Biarlah Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita, gereja, dan juga setiap hati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.